Ya, kita tunggu Firna ya. Sudah ada. Eh, Firnanya mana? Firna. Apakah kamu melihat Firna? Bagaimana kabarnya hari ini, Gelania? Baik, baik. Bagaimana? Baik. Sementara menunggu Firna ya. Firna. Kita sapa-sapa dulu penontonnya. Halo semuanya. Halo semua. Halo. Iya, selamat datang di Rabu Rindu ya, yang sesi kedua. Ya, kita menunggu Firna dulu. Firna. Iya. Hari ini topiknya apa, Gelania? Rabu Rindu sesi kedua. Topiknya apa ya? Apa ya? Pemilih pemula berani bersuara. Iya, benar sekali. Jadi Firnanya lumayan lama ya. Apakah ada kendala jaringan atau yang lainnya ya? Mungkin jaringan. Oke. Apakah kita memulainya saja atau Firna. Firna ya. Coba Gelania dihubungi dulu si Firna. Ini juga di undang-undang nggak mau. Oh, sudah. Saya join. Ya, halo Firna. Welcome back. Our life. Firna. Mana ya? Perasaan sudah ada dia di sini, teman-teman. Iya. Halo Firna, apakah terdengar? Halo. Iya. Iya. Ya. Oke, kita saja. Hari ini kita bertemu lagi di Rabu Rindu. Apa itu Rabu Rindu? Rabu dengerin Duta di klik sharing. Iya, Rabu dengerin Duta di sharing. Ya, kali ini kita sudah sampai ke sesi yang kedua dengan topik apa topiknya Firna? Pemilih pemula berani bicara. Iya, maksudnya berani bicara ini dalam konteks ini apa ya? Pemilih pemula yang berani memberikan aspirasi sih. Kan berani bersuara dalam pemilihan. Jaringan.
Kita ya, perkenalkan, nama saya Kinan Agrana Kolompo selaku Duta Dikli Kabupaten Poso. Di sini saya selaku Mulai dari siapa? mulai dari Galania itu boleh asal sama asal sekolahnya. Kenalkan, nama saya Grania Jatanda Ito, selaku Duta Dikli 2000 Kabupaten Poso. Saya bersekolah di SMA GKS Kabupaten Tena, kelas 2 SMA. Ya. Ya. Halo, Galania. Ya. Selanjutnya, Firna. Halo, perkenalkan nama saya Firna Kalore, saya selaku Duta Dikli tahun 2020, saya dari SMA GKSD 1 Tentena. Iya, oke. Sebelum masuk dengan pertanyaan nih ya, mau kita dulu bincang-bincang. Jadi, saya itu apakah kita sudah pernah melakukan nama pemilihan gitu? Sudah. Contohnya, Melakukan pemilihan di sekolah. pemilihan ketua OSIS. Ketua dan Wakil OSIS. Oh iya, di Galania ya, sekolah. Ya, oke. Tanpa berlama-lama, ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Menurut kalian, pemula itu seperti apa? Atau apa itu pemilih pemula? Mungkin kita mulai dari apa itu pemilih pemula? Pemilih pemula itu pemilih yang baru pertama kali pilih, yang usianya sebelum 17 tahun, jadi dengan yang atau yang sudah menikah. Maksudnya sudah menikah kan? Biasa bapak dan mamanya orang itu kan sudah menikah. Itu pemilih pemula atau kalau yang maksudnya mungkin maksudnya menikah tapi sebelum umur 17 tahun. Oh ya. Oke, kalau menurut Firna, pemilih pemula itu yang seperti apa? Pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Ya, berarti itu semua mungkin sudah tahu karena itu ada kata pemula, mungkin baru mau. Oke. Terus ini kan kemarin sudah terpilih jadi duta toh. Nah, bagaimana perasaan dinyatakan sebagai duta Dikli? Gitu. Mungkin kita boleh lebih duluan. Boleh ulang pertanyaannya, soalnya jaringan terlalu bagus. Ya. Perasaan setelah terpilih menjadi duta Dikli. Puji Tuhan, jadi satu bagian dari KPU dan juga wawasan tentang pemilu lebih luas. Oh ya, jadi lebih mengetahui tentang apa itu pemilu. Oke. Kalau Gelania, perasaannya itu bagaimana saat dinyatakan sebagai duta Dikli? Dengan jabatan ini bisa jadi jembatan untuk teman-teman pemilih pemula dengan tentang pemilu nanti. Jadi bangga dan bisa jadi jembatan buat orang.
Saya juga selaku duta ya, sama seperti kamu dua. Jadi saya juga merasa bangga kan. Jadi sudah bisa menjadi keluarga di PU. Oke. Terus menurut apa caleg yang ideal itu bisa dipilih oleh anak SMA atau seorang pemilih pemula? Menurut kamu itu yang seperti apa kriterianya? Mungkin boleh Gelania. Iya. Mungkin pemimpin yang netral, yang tiba sama satu golongan. Kan Indonesia Bineka Tunggal Ika atau jadi banyak keberagamannya. Yang jadi kalau menurut saya mau yang netral, yang tiba pihak sama satu golongan itu, no? Iya, yang adil gitu. Yang adil, jujur juga. Oh, Firna, itu kriterianya seperti apa? Sosok pemimpin yang mengutamakan rakyat, yang membuka kesempatan untuk semua rakyat memberikan aspirasi masing-masing. Iya, benar. Jadi misalnya ini kalau ada yang biasa itu caleg yang cuman manis di awal dan. Jadi menurut kamu pendapatnya kamu tuh yang bagaimana? Bagaimana tentang caleg yang seperti itu cuma manis di awal, tapi pas dapat pilih kayak sudah tidak pedulikan lagi rakyat. Jadi menurut kamu bagaimana pendapatnya kamu tentang hal ini? Mungkin boleh mewakili. Saya? Ya. Jadi untuk yang caleg yang seperti itu, misalnya kan sekarang dengan era digital yang semakin luas, banyak kesempatan untuk kita seperti mencari tahu latar belakang sebelumnya, apakah sudah pernah mengikuti pemilihan sebelumnya atau sudah pernah memimpin suatu organisasi. Dari organisasi itu apakah ada hasil yang maksimal atau tidak. Jadi dari situ saja bisa menilai. Jadi kita bisa menilai dari situ. Jadi kita harus melihat dengan teliti gitu maksudnya kan. Mencari Bagaimana ya mencari informasi yang lebih lanjut tentang caleg itu. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Pentingnya pemilih pemula mengenal caleg. Maksudnya seberapa penting pemilih pemula itu harus kenal tentang dengan caleg tersebut? Mungkin Ani bisa menjawab lebih dulu. pentingnya supaya nanti kayak yang bilang seperti menyesal kita menyesal cuma manis di awal toh. Jadi tidak menyesal pas itu calegnya itu terpilih jadi Di awal. Iya. Kalau Firna apakah ada tambahan? Sama karena dengan keadaan sekarang dengan keadaan sekarang masih membuka peluang untuk masyarakat menilai. Jangan nanti setelah terpilih baru menyesal dengan pilihan itu. Kalau ini saya mau tanya, kalau menurut kalian itu pilkada itu penting atau tidak? Menurut kalian gitu. Dan alasannya kenapa itu penting, pilkada itu penting? Penting.
Pastinya. Ya mungkin Penting. siapa yang mau jawab duluan? Ani atau Firna? Oke, Firna saja. Oke, Firna. Menurut kalian itu penting tidak? Penting karena dengan pilkada pemerintah memberikan ruang untuk masyarakat memilih dengan pilihan sendiri tanpa ada paksaan dengan melihat visi misi dan misalnya kan kalau macam di satu daerah itu misalnya ada kebutuhan yang mungkin masyarakat butuhkan, misalnya fasilitas atau fasilitas dalam desa misalnya. Jadi dari situ masyarakat bisa memberikan aspirasi dan macam seperti masyarakat bisa bilang bisa memberikan proposal begitu untuk kemudian caleg itu bisa memperlanjut. Kalau Ani, apakah ada tambahan? Penting karena kan dari situ orang bisa pilih orang wakil rakyat dan supaya ke depan orang terjadi di negara dan Oh, ini kan demi kelancaran kita bersama ya. bersama. Ya. Ini mau tanya, kalau menurut kalian itu pas nanti pemilu 2024 itu siapa yang akan kita pilih? Siapa saja? Presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPRD, DPD. DPD, kabupaten Jadi DPRD itu DPRD provinsi dengan sama kabupaten. Ya, benar sekali. Saya kira kamu tidak tahu tadi itu. tahu Apa dong. Nah, misalnya nih, ini kan pemilih pemula, mungkin banyak pemilih pemula yang kayak bodo amat gitu, kayak apakah itu pemilih itu. Jadi akhirnya dorang itu kayak golput dan dia memang kompet tanggapan tentang orang yang golput, yang tidak mau memilih. Dan apa saran yang kalian akan berikan jika yang kalian berikan sama yang golput itu? Mungkin mulai dari Ani. Golput tidak boleh karena Ya. orang beri diri berpartisipasi untuk kemajuan negara dan jadi kalau golput mau kacau jadi saran dan golput usahakan dan golput. Ya, kalau Firna bagaimana? Sarannya sih jangan golput karena sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia otomatis pakai fasilitas yang ada di Indonesia. Jadi punya rasa mungkin rasa malu karena pakai fasilitas tapi golput. Iya. Mungkin maksudnya semua kan sudah diberikan hak gitu toh, kalau tidak dipakai kayak rugi. Saat pemerintah membuka ruang, masyarakat yang mau berpartisipasi. Kalau sarannya untuk yang golput, gimana? Sarannya untuk golput, ya jangan golput. Karena satu suara itu berharga atau rugi kalau Dipakai. tidak memberikan suara. Oh iya, benar sekali. Terus kan sekarang kamu sudah jadi duta. Nah, sudah jadi duta. Menurut kalian apa yang kalian ingin lakukan jika pada pemilihan tahun 2020 kalian selaku ini kan duta. Jadi apa yang akan kalian lakukan jika terpilih ketika pada saat mulai pemilu 2024? Nah,
Sorry. Maksudnya apa yang kalian Pertanyaan. lakukan sebagai duta? Jaringan saya bagus. Oh iya, tunggu. Apakah sudah terdengar? Iya. Halo? Ya. Iya. Sebagai duta, apa yang kalian akan lakukan pada pemilihan tahun 2024 atau menjelang pemilihan tahun 2024? Mungkin Firna boleh. Firna aja. Yes. Misalnya sebagai duta bisa mensosialisasikan mulai dari sekolah SMA kan usia 17 kan otomatis sudah di SMA kan. Jadi dari SMA mensosialisasikan bahwa bahwa partisipasi dalam pemilu itu penting sebagai anak muda. Mungkin banyak yang pikir kayak buat amat dan dengan pemilu ini apalagi mungkin marah cuma satu suara. Jadi dengan sosialisasi ini dengan harapan bisa membuka wawasan teman-teman untuk bisa berpartisipasi. Apakah sosialisasinya itu hanya dilakukan di sekolah atau dilakukan ke masyarakat juga? Bisa dimulai dari sekolah dan di masyarakat juga. Oh iya. Kalau menurut Ani, apa yang akan dilakukan? Sama sih, kayak mau sosialisasikan tentang pemilu kepada masyarakat, Pemilih. khususnya kepada pemilih pemula yang baru mau pilih nanti, no? Okay. Kan biasanya itu kamu pasti tahu istilah politik uang. Kamu tahu toh? Ya. Nah, jadi itu menurut kamu, misalnya ada orang datang ini kan di rumah kamu kayak mau bagikan bantuan begitu. Tapi ini yang memberi bantuan itu caleg. Itu pun menjelang kamu pemilihan. Atau biasa itu ada serangan fajar lah namanya istilahnya. Jadi menurut kamu itu pendapatnya kamu itu tentang hal itu bagaimana? Itu tidak boleh, no? Itu kan misalnya dia di rumah kamu, ya apa yang kamu lakukan maksudnya? Tolak. Pastinya tolak. Oh ya, tolak. Kalau Firna? Menolak dan lapor ya. Kalau melapornya itu sama siapa? Bawaslu. Iya, apa kepanjangannya Bawaslu? Badan Pengawas Pemilu. Ya, benar sekali. Walaupun kita di KPU, tapi kita juga harus tahu yang namanya Bawaslu. Apalagi kan pemilih pemula itu pasti banyak yang itu tuh kayak soal kas doi ini pasti ya terima saja baru pilih dia. Nah, jadi kalau caleg-caleg begitu mungkin calon yang tidak jujur dan nantinya toh. Iya. Dan melanggar syaratnya. Iya, benar. Jadi kan ini pemilih pemula berani bersuara kan? Topiknya. Jadi berani bersuara, melaporkan tentang hal itu, dari tidak golput juga kan, jadi harus memakai hak suaranya tersebut. Nah, jadi apa yang misalnya kalian harapkan selama menjadi duta di ini nanti, selama jabatannya? Apa yang kalian harapkan? Mungkin Firna boleh menjawab atau Ani? Boleh, Firna. Oke. Ya. Apa yang harapkan untuk kemajuan bangsa, anjay? Jadi harapan ke depannya masyarakat juga masyarakat
bersama-sama berpartisipasi untuk pemilu ini dan sama-sama mensukseskan pemilu tahun 2024 yang akan mendatang dengan menolak politik uang, dengan golput dan masyarakat juga memberikan aspirasi yang luas, maksudnya tidak tertutup dan jangan nanti dipasang bilang begitu. Setuju. Kalau Ani? Sama sih dengan DP saran. DP harapan teh golput, DP pemilih pemula apalagi. Jangan terima politik uang. Ya begitu kayak yang Firna bilang tadi. Yang Firna ya? Iya. Iya. Jadi kamu tahu tidak pas tahun 2024 itu tanggal berapa nanti pemilihannya? Tanggal 14 Februari 2024. Tepatnya di hari Rabu. Iya, benar sekali. Maksudnya di hari tanggal 14 itu merayakan apa? Maksudnya Valentine. Ya, Valentine ini apa? Kasih sayang. Iya, hari kasih sayang. Mungkin sebagai duta, apakah apa lagi ya? Saran kepada pemilih pemula gitu, atau pemilih yang memang sudah tua tapi masih terima-terima yang kayak itu, masih golput atau terima-terima politik uang. Jadi mungkin ada saran dari kalian. Saran? Iya. Iya juga. Saya bagus untuk kemajuan negara. Anjay. Kalau Firna, apakah ada saran untuk para pemilih pemula atau pemilih-pemilih tua gitu yang ya berpotensi untuk Kemungkinan kan juga duta. ya. Jadi untuk iya lanjut. Jadi untuk saran dari saya untuk pemilih pemula jangan terima politik uang politik uang karena dari politik uang sudah kita sebagai masyarakat yang bijak sudah bisa menilai kedepannya akan seperti apa. Ya, kalau menurut saya ya sarannya ya mirip-mirip dengan Firna itu, karena tadi kita membahas tentang pemilih pemula yang berani bersuara. Jadi orang itu jangan golput, jangan terima politik uang, apapun itulah yang bisa kayak DP caleg-caleg itu tidak bagus gitu. Nah, mungkin ini saran dari saya. Jadi selanjutnya apakah ada tanya jawab di antara kalian berdua? Ada untuk Pertanyaan dari Kalita. Ada pertanyaan tadi Ya. dari Kalita. Kalau pemilu penting juga enggak? Mungkin bisa dijawab oleh Tina. Apa pertanyaannya? Kalau pemilu penting, Boleh diulang? kalau pemilu penting juga tidak? Pertanyaan dari Pemilu tadi. umum. Kan tadi yang saya tanya pilkada toh. Nah, jadi Kalita tanya Yang pemilu. Nah, pemilu penting lah karena kan orang pilih presiden, wakil presiden, DPR. Nah, itu kan berarti itu penting. Penting tidak? penting. Kalau kamu? Penting kan? Nah, sama pentingnya dengan pilkada. Nah, ini apa nih, Kalita? Lawan hoax. Dengan hoax. Ya. Ya, kita harus melawan hoax. Jadi mungkin dari penonton, apakah ada saran untuk
kami para pemilih pemula karena ya kami sendiri ini pemilih pemula baru berusia 17 tahun. Kalau Ani usia berapa? 17 tahun. Di tahun depan 17. Ya, tapi kan sudah punya wawasan yang lebih luas tentang pemilu. Kalau Firna, umur kan masih 17 kan? Masih. Iya, 17 kan? Masih 17. Kapan? Ya, 18-nya Tahun ini? bulan 10. Oh, ya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang saya telah lewatkan? Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Apakah atau orang bincang-bincang Jo, kasih habis kalau 45 menit berarti dari 7.30 sampai berapa itu? 8.15. 8.15. Oh, sudah tidak 4 menit. Sepertinya hampir selesai ya. Tadi saran menyaran sudah kan? Apakah dari KPU sendiri sudah punya ini jargon? Sudah? Atau belum? Belum ya? Oh, belum. Tapi live sebelumnya ada. Apa jargonnya? Mungkin Kalita boleh dibantu jargonnya apa tuh minggu kemarin? Jargon di akhir live pertemuan kita Rabu Rindu ya. Apakah ada gelarnya Bedato? Ada ya, tidak tahu. Tidak Mungkin tahu. Anda cuma tidak tahu ya. Iya. Apa lagi ya? Oh iya, minggu depan itu ada yang namanya masih ada Rabu Rindu apa? Masih. Itu narasumbernya Duta Dikli juga kan? Oh iya kan Rabu Rindu. Rabu Rindu itu kepanjangannya Rabu. Nah, apa kepanjangannya Rabu Rindu? Rabu dengerin Duta Dikli sharing. Ya, sharing tentang apa? Tentang pemilu. Itu itu dia. Jangan harap punya pemimpin bagus kalau suaramu bisa dibeli. Oke. 1, 2. Apa itu? Ada 2 ya? Iya. Jangan lupa 14. Oh ya. 20. Yang mana? Yang mana dulu? Jangan harap. Nah, Harap. jangan harap. Oke. Awalnya apa? Satu, dua, tiga saja. Oke. 1, 2, 3. Jangan harap Punya pemimpin yang bagus kalau suaramu bisa dibeli. Bisa dibeli. Iya. Oke, yang kedua. Pemilu 2024. jangan lupa Jangan lupa Ulang. Ulang. 1, 2. Ya. Sudah Jo. Nah. Pemilu 2024. jangan lupa 14 Februari 2024 Hari Kasih Suara. Jangan lupa 14 Februari 2024 Hari Kasih Suara. Benar sekali. Jadi penonton-penonton ini pasti saya lihat-lihat ya umurnya ini sudah berusia 17 ke atas ya. Bahkan Kalita ini sudah berusia, saya lupa. Apakah waktu kita sudah habis? Sudah. Jadi kesimpulannya live malam ini untuk seluruh masyarakat yang mau bapili nanti jangan golput, jangan terima
Oh, tadi Politik uang. Politik uang. Jangan percaya hoax juga untuk Ya, tentang caleg-caleg yang ada. iya, jangan lupa tanggal 14 Februari tahun 2024 kasih suara kalian hari ya. Ya, bukan lagi hari kasih sayang tapi hari kasih suara. suara. Ya, benar sekali. Waktunya masih lama, Kak. Oh, sudah habis, Kak. Mungkin tadi ada gangguan jaringan ya, jadi agak lama. Jadi itu dia kesimpulannya ya. Seperti yang sudah Gelania bilang ya. Apakah kita hanya tidak boleh menerima uang? Apakah barang-barang juga kita boleh? Apakah barang-barang boleh kita terima, tapi uang kita tolak? Nah, bagaimana? Tidak. Iya. Sama. Ya kan? Sama saya kan? Sembako. Nah, sembako itu apalagi jelang-jelang itu pemilu-pemilu itu ada yang biasa misalnya tanggal 13 tuh DP besok pagi tuh ada yang namanya serangan fajar. Nah, itu kan bukan uang tuh biasa. Sembako-sembako tuh. Nah, yang macam itu. Iya. Jadi bukan cuma doi, oke? Oke. Apakah kita akan mengulang lagi jargonnya? 1, 2, 3. Jangan harap pin Makin bagus kalau suaramu kalau suara Bisa dibeli. Pemilu tahun 2024. jangan lupa 14 Februari 2020. Hari kasih suara. Ya, sekian dari kami bertiga, Duta Dikli Kabupaten Poso. Saya Kinan Agronetama Kolompo, beserta rekan-rekan saya. Grania Berato. Dan Firna Karore. pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Dadah. Dah. Jangan dong. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana pemilu? Tapi ini Kalita, ini waktunya sudah lewat. Dadah. Habis waktu.